Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sanak Podcast Yajo. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Podcast Yajo. Hari ini spesial sekali. Di hadapan saya sudah hadir tamu kita, Ketua DPRD Kota Pariaman. Sebelum kita mulai ngobrol, Podcast Yajo berterima kasih dulu nih sama Bapak Ketua karena sudah menerima kehadiran Podcast Yajo untuk kita ngobrol-ngobrol ke depannya. Dan juga sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan beliau, di depan saya ini ada satu produk, sebuah cairan pembersih ajaib, Gleh namanya. Nah, Nusana bisa dapatkan nanti dengan menghubungi nomor yang ada di bawah. Nah, cairan ini bisa membersihkan noda-noda ataupun kerak-kerak yang ada di lantai, bahkan di kuali sekalipun. Kita saya biasanya manggil dia nih Ustadz nih. Ini gimana gini? Manggilnya Ustadz atau Bapak Ketua atau apa nih? Ustadz Ketua boleh juga. Ustadz Ketua ya. Baik, Ustadz Muhajir. Sebelumnya kita dari podcast aja mengucapkan selamat dulu Ustadz karena sudah terpilih sebagai anggota dan bahkan sekarang terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman untuk periode 2024-2029. Ya, terima kasih banyak. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita lebih banyak ceramah ya Ustaz ya. Iya. Kontennya konten ceramah. Nah, beliau ini juga ya di Pariaman ini udah kondang sekali nih kalau ceramah. Nah, kalau sekarang gimana Ustaz? Masih tetap jalan memberikan pengajian atau gimana Ustaz? Ya, kalau sekarang kan karena kita posisi sebagai dewan, juga diamanahkan sebagai ketua DPRD kan, ya jadwal menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Ya, kalau bentrok dengan kegiatan DPRD, maka dicarikan gantinya. Berarti kalau tidak bentrok, ya kalau luang masih memberi pengajian saya. Ya, hadir membersamai pertemuan dengan masyarakat. Oke. Ya. Nah, ini kita flashback jauh ke belakang, Ustadz. Ya. Ustadz ini berasal dari mana? Ustadz Ketua ini berasal dari mana? Kalau kampung dari Kampung Baru Padusunan. Kampung Baru Padusunan. Tepatnya Desa Kampung Baru, Kampung Baru Padusunan ya, di Dusun Bulaan. Dari rumah Sakit Sadikin itu lurus saja ke dalam sampai rumah paling ujung. Oke. Nah, kalau yang jalan tembus ke bawah itu? Bukan, yang simpang satunya. Oh, simpang yang satunya lagi. Oh ya, yang ke bawahnya bisa tembus ke Padusunan ke ya. Tabing ya. Oke, Ustaz. Kalau riwayat pendidikan Ustaz dari masa kecil dihabiskan di kampung di Padusunan atau Ustaz sudah bersekolah jauh keluar gimana Ustaz? Ya. Jadi kalau dari segi pendidikan saya pribadi cuma di jenjang sekolah dasar di Kota Pariaman. Selebihnya kalau orang Minang ala merantau duluan. Berarti SMP. Jenjang SMP sudah di luar kota. Ya, ada di luar kota. Tepatnya di mana itu Ustaz? Di Kota Padang. Awalnya di Solo 1 tahun, kemudian pindah ke Padang sampai selesai aliyah itu di Padang. Oh, di pesantren ya. Pesantren Arisalah namanya. Oh, pesantren Arisalah. Itu dari jenjang sanawiyahnya ya? Ya, dari SMP. SMP-nya sampai aliyah. Nah, kemudian Ustaz melanjutkan 2010 ke 2011 itu di Lipia, namanya Lipia Jakarta. Itu salah satu cabang pendidikan dari Arab Saudi. Kemudian 2011 lanjut beasiswa ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Berarti Ustaz ini lulusan Al-Azhar ya Ustaz ya? Ya. Berapa lama Ustaz di Mesir? Kita 7 tahun kurang lebih. 7 tahun ya. Kurang lebih 7 tahun. 2011 sampai 2018. Nah, ini menarik nih. Kita menggali juga nih informasi dari Ustadz Muhajir. Kondisi di Mesir itu seperti apa tuh Ustaz? Ya, kalau awal-awalnya kita sebelum kita datang itu mahasiswa ini tersebar ke semua penjuru provinsi di negara Mesir.
Berarti banyak dari Indonesia banyak di Ya, situ ya. banyak Saya. di beberapa, kan Al-Azhar itu nggak hanya di Kairo saja, tapi juga di kota-kota lain. Banyak juga di negara Mesir, di berbagai provinsi. Nah, semenjak ini revolusi 2010, itu Berarti Ustadz ada sudah di situ waktu nggak itu? ada. Oh belum ya. Generasi sebelum itu. Semuanya setelah itu dipusatkan ke pusat ke ibu kota di Kairo. Oh, berarti seluruh mahasiswa Al-Azhar itu yang di Kairo-nya semua. Ya. Meskipun kita pengen nih, saya pengen ke provinsi inilah Al-Azharnya, nggak bisa juga karena aturannya udah dipusatkan di ibu kota. Oh, berarti ada juga yang mau di luar Kairo, Ustaz? Ya kan iklimnya berbeda Oh, kan. gitu. Provinsi sini suasananya begini. Kalau Kairo gimana, Ustaz? Cuacanya mungkin Kairo lebih ke penduduknya padat ya, karena ya ibu kota ya. Tapi dimanapun di Mesir, insya Allah ilmu itu gampang didapatkan, karena guru-guru itu yang dari Universitas Al-Azhar dan universitas lainnya banyak mengadakan kajian-kajian yang itu sifatnya bisa didapatkan secara gratis di masjid-masjid ya, di tempat-tempat pengajian lainnya. Nah, sebelum Ustadz ke Kairo waktu itu, persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia yang akan menuju ke sana itu apa saja biasanya? Ya, kalau kawan-kawan dan kita yang backgroundnya pesantren itu kan tinggal pemantapan bahasa Arab saja. Bahasa Arabnya. Ya, paling ada ini bimbel 1 bulan, kemudian sebelum persiapan menuju ujian dari Kemenak untuk tes Al-Azhar. Kalau yang kawan-kawan ada juga yang dari umum misalnya, yang backgroundnya bukan pesantren atau sekolah agama, ya mereka ada juga beberapa yang punya keinginan lanjut kuliah di Mesir. Ada juga kan tidak hanya Al-Azhar tujuan ke sana. Ya ada juga beberapa yang mengambil kedokteran dan jurusan-jurusan lainnya selain keagamaan. Jadi mereka harus mempersiapkan itu sejauh sematang mungkin agar bisa lulus untuk melanjutkan studi di sana. Berarti porsi terbesarnya bahasa ya, San ya? Ya, bahasa kemudian bahasa Arab ya. Hafalan Al-Quran juga, pengetahuan keagamaan juga. Nah, kalau setelah sampai di situ, selama Ustadz jadi mahasiswa di Kairo, di Al-Azhar, mahasiswa dari Indonesia itu sehari-harinya selain berkuliah, apa nih yang dilakukan selain itu, Ustadz? Ya, selain kuliah yang itu formal ya, sebagian tadi kan juga sudah kita singgung, ada banyak-banyak guru yang punya kajian-kajian khusus di tema-tema di luar tertentu, kuliah, di luar perkuliahan. Sebagian teman yang kuliah juga meluangkan waktu untuk ikut kajian di waktu selain perkuliahan. Kemudian sebagian yang lain ada karena jiwa bisnisnya ya, ada yang ini membuka rumah makan, kemudian ada kedai buka harian, usaha, ya buka usaha. Bisa, maksudnya ya, bisa. Pengurusannya gimana? Atau ya, mudah pengurusannya di kita sewa kontrakan, sewa flat kan, apartemen, kita buka usaha di sana. Berarti izin usahanya enggak ada masalah juga. Kurang ini ya, tidak terlalu ketat di sana. Ya, kalau beda dengan negara lain mungkin yang usaha mungkin nggak boleh ya. Nah, kemudian sesuai hobi lah buka usaha, ada yang barbershop juga kan, ya, macam-macam. Iya, biasanya kalau kita lihat kehidupan mahasiswa di Kairo ini biasanya lewat film-film kan, film-film dari novel gitu kan. Kalau ada dulu di ayat-ayat cinta itu kan yang mahasiswa Indonesia ini kan buat tempe kalau nggak salah kan, buat tempe, bakso.
Ada yang seperti itu juga, Ustaz? Ya. Oh. Dan juga sebagian yang sourcing, misalnya kan kerja bersih di kantor mana gitu. Oh. Berarti Lewat bisa suatu sambil lembaga, bekerja ya. juga ya. Itu untuk mengisi waktu luang ininya ya. Iya. Nah, Karena di sana Hmm. ini salah satu nilai apanya keunikannya ya. Mereka kita nggak diwajibkan kuliah, Maksudnya nggak nggak diwajibkan kuliah wajibkan maksudnya? hadir pertemuan. Oh. Ya, jadi kembali ke diri masing-masing. Kalau pengen serius ya hadir setiap hari kan. Tapi kalau pengen yang lain juga bisa juga ngerjakan nanti hadir ketika ujian. Oh, yang penting hadir ketika ujian Ya. itu, Ustaz. Yang penting catatannya lulus ya. Yang penting Ya. bisa ujiannya Bisa dapat nilai ya. sekian gitu ya. Wih, berarti enak ya, nggak perlu titip-titip absen gitu kan. Tapi kalau untuk ujian kan harus belajar juga. Iya. Tapi bisa pinjam catatan Jadi teman lah. kalau idealnya diseimbangkan lah ya. Wah, Meskipun ada hobi-hobi yang lain, harus ya, kuliah balance ya. tetap diseimbangkan. Nah, selain melihat kajian atau belajar non formal lah, dalam artian begitu ya, Ustaz ya. Oh, adakah mungkin kayak perkumpulan organisasi mahasiswa Indonesia dari situ, dan mungkin Ustadz pernah berkiprah juga di sana? Yang notabene-nya mahasiswa pasti salah satunya disibukkan dengan organisasi ya, baik intra maupun eksternal ya. Khusus kita di Kairo mungkin lebih ke eksternal kampus ya. Organisasi yang kita bikin sendiri itu nggak ada sangkut pautnya dengan kampus. Nah, kalau kita sesama mahasiswa Indonesia, ya, sama-sama mahasiswa Indonesia, ada juga 1-2 organisasi yang itu gabungan dengan mahasiswa asing lainnya. Cuman dia tetap dalam koridor di luar kampus, tidak ada kaitannya dengan kampus. Nah, kalau setiap provinsi itu biasanya ada persatuan, ada organisasinya khusus. Per di Sumatera daerah Barat ada, ya Jawa Timur ada, Jawa Barat ada juga, Lampung, dan semua provinsi yang di sana ada mahasiswanya. Nah, terus yang memayungi semua organisasi mahasiswa di provinsi masing-masing itu ada namanya Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, PPMI, Mesir ya. Itu kayak BEM-nya lah kan. Cuma dia bukan hitungannya negara ya, satu Mesir itu ya. Ya. Dan ada juga yang organisasi itu sesuai hobi, misalnya kepenulisan, ya, kesenian, olahraga. Ya. Organisasi salah satu di Mesir juga salah satunya hidup mahasiswa itu di organisasi. Di organisasi. Nah, kalau di Indonesia kan kuliah kalau misalkan S1 itu kan 4 tahun. Ya. Yang ininya durasi waktu biasanya. Kalau di sana jenjangnya S1 itu berapa kalau versinya di Al-Azhar itu, Ustaz? Ya sama kan, kalau idealnya kita juga bisa 4 tahun ya kalau lancar kuliahnya, nggak disibukkan dengan hal-hal lain ya. Soalnya orang-orang seperti ini kan bisa, teman-teman yang seperti ini bisa menyeimbangkan antara hobi, kegiatan-kegiatan lainnya dengan perkuliahan. Ya kalau pengen lebih sedikit lama juga bisa kan. Misalnya saya pengen fokus ini, misalnya kajian dulu sebentar ya, atau pengen fokus usaha sebentar, kemudian nanti kuliahnya sambilan gitu kan. Bisa juga yang 4 tahun itu paling cepatnya kan. Berarti normal ya, juga seperti normal, kayak di Indonesia ya. Nah, setelah menyelesaikan di Mesir, Ustadz kembali ke Indonesia, ke kampung halaman. Nah, itu mulai langsung terjun ke dunia dakwah atau gimana, Ustadz? Ya, jadi dari
Di Mesir pun kalau dari segi politik ya, dunia politik, sebenarnya dari mahasiswa kan kita sudah berpolitik istilahnya. Organisasi Ya, itu bisa kan, tidak ya, di organisasi itu kan mungkin tidak bisa ya, bersinggungan gitu, dasarnya kan mungkin bersinggungan. politik juga, meskipun ya, organisasi kita adalah organisasi sesama mahasiswa aja ya, tapi di sana juga sudah ada nilai-nilai perhatian ya, ke politik itu ya pasti ada ya. Ada pemilihan ya, kemudian ada yang dipilih ya. Dan kita sebagai masyarakat PPMI, masyarakat organisasi itu juga memilih yang kita perjuangkan. Nah, kalau di sana sebelumnya kalau saya pribadi itu di perwakilan rakyat, perwakilan mahasiswa itu sebagai pernah di badan perwakilan anggota itu lebih ke ranah yudikatifnya. Kalau di Indonesia kayak MA lah ya, MA ya, hakim-hakim yang berkaitan ya, dengan hukum lah gitu ya, undang-undang. Ya, undang-undang. Kemudian di legislatifnya juga pernah sebagai ketua juga. Nah, jadi semenjak kuliah memang sudah di dunia itulah di dunia politik itulah ya. Nah, kemudian secara intens juga bergabung dengan PKS setelah di masa itu juga ya. Di sana kan sejak di Kairo atau di Kairo memang sudah ada, kan ada cabang PKS juga sana. Ada pusat informasi dan pelayanan namanya PIP PKS cabang Mesir ya, wilayah Mesir. Nah, tinggal ketika pulang ke Pariaman tinggal melanjutkan dan setahun 2018 kan pulang ya. Itu masih stay di Padang ya. Ada organisasi di bidang pengelolaan SDM, kolaborasi dengan ustadz-ustadz di Arisalah dulu, dalam mengembangkan SDM, training segala macamnya. Kemudian 2019 pulang ke Pariaman, lalu diamanahkan sebagai sekretaris PKS Kota Pariaman. PKS untuk di Kota Pariaman. Oh, berarti memang dari Mesir itu Ustadz sudah mengenal sudah mengenal PKS ya, partai PKS itu. Karena memang dari orang tua sendiri sejak tahun 90-an juga bergabung dengan PKS. Oh, berarti yang sebelumnya PK ya, Partai Keadilan. Partai Keadilan sebelumnya. Oh, berarti memang ya ibaratnya udah dari kecil lah berarti sudah mengenal gitu ya. Sudah mengenal Oke. Berarti setelah pulang itu Ustadz selain dunia dakwah berarti di dunia politik bersama PKS ya. Nah, akhirnya yang membuat Ustadz memutuskan ikut kontestasi politik itu apa, Ustadz? Di pemilu yang kapan pertama kali Ustadz ikut? Di 2024 ini. Oh, yang di 2024 ini yang perdana ikut ya? Perdana diamanahkan untuk maju dan alhamdulillah juga terpilih. Nah, kenapa akhirnya Ustadz kan sudah dari tahun 2018 itu kan ke 2024 kan lumayan jauh tuh Ustadz. Tapi kan Ustadz udah berkenalan juga di dalam PKS itu. Apa yang buat Ustadz akhirnya memutuskan di 2024 ini saya maju? Kenapa tidak yang waktu sebelumnya gitu? Nah, jadi kita maju sebagai anggota dewan ini kan istilahnya jembatan bagi rakyat untuk memperjuangkan aspirasi mereka ya. Karena kita wakil rakyat. Kalau jadi nggak bisa juga ujuk-ujuk saya pengen pulang terus langsung pengen maju jadi anggota legislatif. Sementara kita belum paham medannya ya, belum paham bagaimana karakter dari masyarakat yang ada yang akan kita wakili. Jadi artinya dari 2018 sampai ke 2024 itu Ustadz mempelajari itu berarti
secara tidak langsung ya, mempelajari gitu kan, dengan bertemu mempersiapkan dengan diri lah masyarakat, gitu ya. Karena memang sebelumnya yang diamanahkan untuk maju sebagai anggota legislatif dari keluarga adalah almarhum ayah saya yang 2019. Sebelumnya 2014 itu ada kakak abang yang dicalonkan. Kemudian harapan dari almarhum ayah juga bagaimana anaknya bisa melanjutkan estafet perjuangan ini dimanapun, salah satunya adalah menjadi wakil rakyat ini lewat jalur politik ini ya soalnya. Dan di kesempatan pertama ini langsung terpilih ya, Ustaz? Ya, alhamdulillah, semua itu akan atas izin Allah ya. Yang penting kita berusaha ya, bagaimana kita usaha-usaha kita itu membuat kita layak diberi amanah ini. Kira-kira tipsnya apa, Ustaz? Apa nih yang Ustaz persiapkan ya? Mungkin ya masa belajarnya kan cukup panjang itu kan, 2018 sampai 2024. Apa nih kira-kira tips lainnya yang Ustaz lakukan waktu itu? Jadi sederhananya Ajo ya, kita sebagai kan yang akan menjadi representasi dari rakyat itu sendiri, memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi kalau kita nggak kenal sama mereka, nggak dekat sama mereka, sudah bisa dipastikan kita nggak akan terpilih. Meskipun dekat ini caranya, metodenya berbagai macam ya. Ada yang dekat dengan pertemuan ya, memperbanyak diskusi, dialog, dialog. Ada yang dekat dengan bantuan-bantuan misalnya. Ada juga yang dekat dengan yang ringan-ringan gitu kan. Jadi tapi secara akumulatif ya, kalau kita nggak kenal dengan masyarakat, nggak bertemu dengan mereka, itu sudah peluang kita untuk menjadi wakil rakyat bisa dikatakan serta 50%-nya, 60%-nya sudah hilang, agak hilang ya. Ya mustahil juga misalkan gimana kita mau menumpangkan ini aspirasi ke orang yang nggak dikenal gitu ya. Dari sisi masyarakat ya. Nah, Ustadz maju dari Dapil Pariaman Timur ya. Pariaman Timur dan Pariaman Timur dan Selatan kalau di Kota Pariaman. Apa nih yang sekarang Ustadz udah duduk menjadi anggota DPRD dan bahkan menjadi ketua DPRD. Apa nih yang akan Ustadz lakukan untuk ya Kota Pariaman secara keseluruhan dan tentunya dapil tempat Ustadz maju? Ya, jadi kalau saya pribadi, salah satu yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM, ya, baik itu secara personal maupun secara akumulatif ya. Jadi kalau dari peningkatan personal itu saya merencanakan program melalui Pokir nantinya atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu merealisasikan program satu desa satu rumah Al-Quran. Nah, kemudian dengan begitu kalau setiap desa punya satu penghafal Al-Quran, ini bisa menjadi tenaga SDM untuk membantu lahirnya bibit-bibit baru penghafal Al-Quran di desa tersebut. Jadi semakin banyak penghafal Al-Quran di satu desa, maka kebaikannya, kebermanfaatannya juga akan untuk daerah tersebut ya, menjadi berkah tersendiri bagi desa tersebut. Nah, kemudian dalam segi peningkatan mutu guru pengajar MDA, kalau saya pengen guru-guru MDA, guru-guru ngaji ini lebih kita perhatikan ya.
dan tentunya dengan memperhatikan kualitas juga. Selain memperhatikan Kesejahteraannya kesejahteraan gitu mereka, kualitas mereka juga kita perhatikan. Jadi guru-guru MDA ini kalau bisa nanti kita bikin sertifikasinya, kelayakannya, dan mereka digaji berdasarkan itu. Nah, sesuai tupoksinya masing-masing. Artinya nanti Ya. anak-anak yang belajar itu juga meningkat juga kualitas lulusan dari MDA-nya. Ya. Kalau secara secara pembangunan di Kota Pariaman, saya rasa itu sudah banyak kita lihat. Tinggal fisiknya dari sudah fisik ini sudah menengah ke atas lah ya. Paling ada beberapa titik yang perlu dibenahi. Tinggal kita bagaimana dalam rencana jangka panjang kemudian direalisasikan dengan rencana kerja jangka menengah kota. Bagaimana SDM ini benar-benar kita tingkatkan menjadi SDM yang unggul, yang hebatnya di masa depan, yang bisa diandalkan lah. Apalagi salah satu fokus di Kota Pariaman adalah di bidang jasa dan pariwisata. Kalau SDM-nya nggak unggul, nggak hebat, bagaimana akan meningkatkan kualitas dari jasa tadi, kemudian di bidang sektor pariwisata juga mengharuskan SDM yang mumpuni di sana. Mumpuni juga. Ya. Kalau enggak, wisata kita hanya tinggal wacana begitu saja. Ya, Kota Pariaman, kota kecil ini yang tidak ada punya sumber daya alam. Makanya memang SDM-nya lah yang perlu ditingkatkan gitu ya. Karena kita nggak punya industri juga nggak ada industri kan. Nggak pernah ada. Nah, rasanya nih Stan, ketika lulus lagi ketika lolos ke gedung dewan, kemudian dipercaya sebagai ketua, awalnya sementara waktu itu Ustaznya, akhirnya definitif. Nah, itu memang Ustadz sudah perkirakan seperti itu atau memang nggak nyangka juga atau gimana? Ya memang kalau di PKS kan banyak faktor lah yang menjadi pertimbangan ya. Dari segi keanggotaannya, kemudian amanahnya di struktur sebagai apa, kemudian bagaimana komitmennya dengan partai, kemudian bagaimana keluarganya juga, kondisi keluarganya, kemudian hubungannya dengan masyarakat. Tapi yang pengen saya sampaikan dulu adalah setiap semua Alek yang di PKS, yang maju di PKS, yang lolos dari partai PKS, yang duduk sebagai anggota dewan, mereka adalah orang-orang yang layak untuk menduduki amanah sebagai ketua. Namun karena tentu harus ada yang menjadi poin-poin pertimbangan seperti yang tadi yang saya sampaikan tadi. Dan dari gambarnya memang sudah ada dari awal, karena kita bertiga memang kan 3 kursi di Kota Pariaman. Jadi semuanya punya kemungkinan untuk menjadi ketua gitu ya. Dan ketika diamanahkan jadi nggak kaget lagi kan, karena sudah diberikan gambaran seperti itu. Kalaupun nggak ketua ya berarti yang lain lebih layak dari kita ya. Nggak perlu juga kita perdebatkan ya, nggak perlu juga dikejar-kejar lagi. Yang penting kalau sudah diberikan amanah kita maksimalkan di sana. Ya. Nah, rencana terdekat nih untuk Kota Pariaman, untuk pimpinan sekarang kan masih PJ sifatnya, belum ada yang terpilih gitu, karena pemilihannya juga belum. Nah, ke depan kira-kira antara legislatif dengan eksekutifnya ini yang Ustadz inginkan, Ustadz harapkan sebagai ketua DPRD itu seperti apa? Ya karena kita pengen tadi
punya cita-cita untuk membangun Kota Pariaman ini ya, dari segala sektor yang ada tadi, harus ada kolaborasi antara mitra ini ya, antara Legislatif, eksekutif dan legislatif, karena dia mitra sejajar. Maka kalau sejajar, dia harus ada kesepahaman untuk membangun Kota Pariaman. Siapapun yang menjadi wali kotanya nanti, masing-masing harus membuang ego ya, ego sektoralnya, sehingga dengan mengenyampingkan ego tadi akan tercipta kerjasama yang bagus untuk membangun Kota Pariaman. Artinya memang fokus kalau udah terpilih, udah siap bekerja, berarti memang fokusnya Kota Pariaman gitu yang dilihat ya. Ya, meskipun saya sebagai kader PKS ya, yang maju melalui partai PKS, kita mengusung satu pasangan calon. Tapi siapapun yang duduk nanti itulah yang menjadi mitra kerjasama kita gitu. Nah, luar biasa Dunsana Podcast Siajo. Itu tadi kita udah bincang dengan Ketua DPRD Kota Pariaman, mulai dari masa kecil beliau hingga menyelesaikan studi di Kairo, Mesir, di Al-Azhar. Kemudian bagaimana awalnya beliau ini berkecimpung di dunia politik sampai akhirnya mengikuti pemilu legislatif untuk DPRD Kota Pariaman, terpilih, bahkan dipercaya juga sekarang sebagai Ketua DPRD. Tentu kita berharap seperti apa yang disampaikan Ustadz Muhajir tadi bisa berjalan dengan baik ke depannya ya. Baik itu untuk kalau Ustadz Muhajir tentu memperhatikan juga dapil beliau di dapil 3 ya, dapil 3 untuk Kota Pariaman. Tapi tentu juga secara keseluruhan untuk Kota Pariaman ini sendiri. Kita berterima kasih kembali nih kepada Ustadz Muhajir karena sudah meluangkan waktu untuk podcast Siajo. Kita bisa ngobrol seperti ini. Mungkin di lain kesempatan. Nah, mudah-mudahan Ustadz Muhajir masih bisa meluangkan sedikit waktu beliau, yang pasti akan lebih sangat sibuk lagi ke depan nantinya. Mudah-mudahan masih kita ngobrol dulu yuk. Masih ada waktu untuk kita, mudah-mudahan. Sekali lagi Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Selamat bertugas sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman. Dan sekali lagi, Dunsana Podcast Siajo yang punya masalah kebersihan nih, kerak-kerak yang membandel. Nah, ini ada satu produk yang bagus nih, Gleh. Nah, boleh dicoba nanti untuk membersihkan kerak di lantai, bahkan di kaca mobil, di kuali juga bisa dibersihkan dengan ini. Nanti bisa hubungi yang di bawah, nomor di bawah. Baik, kita akan jumpa lagi Dunsana Podcast Siajo di obrolan selanjutnya dengan tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang menurut kami bisa memberikan sebuah nilai yang bermanfaat dari obrolannya bersama kita. Nah, kita akan tampilkan, kita ajak ngobrol nanti. Kita akan jumpa lagi pada obrolan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.